Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video tutorial kali ini kita akan menggunakan aplikasi SketchUp web untuk beberapa perintah seperti menggunakan alat ukur, kemudian dimensi, serta mengaplikasikan material ke dalam objek gambar kita. Dan kali ini kita akan membuat rumah sederhana, rumah mungil yang berukuran sesuai gambar ini, berukuran 6 meter kali 8 meter dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi. Jadi ada ruang tamu, ruang keluarga dan dapur. Sini ada kamar mandi dan 2 kamar. Jadi kita bisa menggambar dengan presisi yang akurat ya, di dalam SketchUp. Sama halnya kita menggambar di AutoCAD. Untuk mendapatkan presisi tersebut, maka kita memerlukan garis-garis bantu. Ini berupa garis titik-titik ya, dan dimensi berupa garis yang ada titik hitam di ujung-ujungnya. Kita akan memanfaatkan fasilitas ini yang ada dalam SketchUp web untuk membuat layout bangunan, kemudian menjadikannya rumah, objek berupa rumah ya. Oke, baik. Di dalam bangunan atau menggambar bangunan, ada sedikit perbedaan antara arsitek dan insinyur teknik sipil, terutama di beberapa bagian ya. Jadi mereka di arsitektur lebih mengutamakan bentuk, tampilan atau impression, warna, renderingnya, sehingga lebih terlihat realistik. Sementara kita di teknik sipil itu lebih mengutamakan akurasi, presisi, sehingga nanti ketika model kita ini akan dibangun, maka dia akan memberikan informasi yang sangat akurat. Oke, baik. Tanpa berlama, saya sudah menyiapkan beberapa modelnya atau tahap-tahap modelnya. Akan tapi di sini kita akan mulai bagaimana menggunakan dimensi dan juga garis bantu ya. Pertama kita menggambar rectangle dengan ukuran 6 kali 8. Akan tetapi kita akan menambahkannya dengan ketebalan dinding. Jadi 6 kali 8 itu berada di center line bangunan kita, atau center line dinding atau garis tengah dinding. Sehingga untuk menggambar garis luarnya atau bagian luar eksternal atau garisnya paling luar, ini kita perlu menambahkan dengan ketebalan dinding. Dan ketebalan dinding biasanya dengan 1 atau setengah bata itu adalah 15 cm. Jadi untuk 6 kali 8 kita di sini ukuran dalam meter ya. Jadi 6.15 koma untuk lebarnya, kemudian 8.15 meter. Ini kita tekan enter. Nah, maka ini ukuran luarnya ini adalah ukuran dimana nanti
sebagai batas luar, atau di sini mungkin bisa dikatakan ini adalah build up area, area terbangun ya, seluas ini. Center line-nya adalah 8 meter kan, tapi di sini kita ambil garis luar. Kita lihat, kita pasang dimensinya. Jadi untuk meletakkan dimensi, kita ke icon di sebelah kiri ini, pilih measurement tape. Di bawah sini ada pilihan dimension. Kita klik ujung sini, dan kita klik ujung lainnya, dan kita tarik keluar. Begitu juga kita lanjutkan untuk yang sebelah sini, klik di sini dan klik di garis lainnya. Kemudian terlihat di sini 6.15 meter, 8.15 meter. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan membuat garis-garis bantu yang berada di center line seperti dalam PDF ini, center line atau garis tengah dinding, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita merubah unitnya dari meter ke sentimeter yang lebih mudah dan juga menambahkan presisinya. Oke, baik. Untuk merubah unit, maka kita bisa ke entity info, kita turun ke bawah, dan di sini akan terlihat ada dua pilihan. Model info sekarang ini kita menggunakan format meter, kita berpindah ke sentimeter, maka otomatis dia akan menjadi sentimeter. Dan presisinya ada 2 angka di belakang koma. Supaya tidak terlalu crowded, kita bisa mengurangkannya seperti ini, atau 1 koma, ada 1 angka di belakang koma, seperti itu. Kalau nanti dindingnya akan kita bagi 2, misalnya 15 cm, setengah dari 15 cm adalah 7,5 cm. Baik, demikian. Ini untuk teks ini ada T, ada garis atau panjang, unit panjangnya, dan di sini adalah style dimensinya. Jadi ada beberapa style di sini. Endpointnya tidak ada garis, atau sekarang ini yang aktif garis, ada dash seperti itu. Dan bila kita ingin membuat seperti di sini, maka kita bisa memilih ini atau yang lain, kemudian kita update all dimension, maka dia berubah kan, jadi titik. Atau kalau ingin panas seperti ini, kita update all dimension, maka dia berubah jadi titik. Untuk menjadikannya berada di bawah atau di atas gambar, dimensinya di atas garis atau di belakang garis, kita pilih seperti ini dan update all dimension, maka dia akan berada di luar garis. Mungkin lebih terlihat ya. Oke, baik. Ini kita telah membuat rectangle dan kemudian dimension. Kemudian baik, kita membuat garis bantu. Jadi sesuai dengan PDF ini, kita ingin menambahkan garis bantu di tengah-tengah dinding. Kemudian dari tengah-tengah ini 120 cm, dan 280 cm, 120 cm, dan seterusnya. Jadi caranya kita pilih menu ini tape measure. Kita bergerak dari pinggir sebelah sini, dan akan terlihat garisnya tegak lurus sejajar dengan garis yang kita klik tadi, 7,5 cm, terus setengah 15 cm ketebalan dinding. Enter. Begitu juga di sebelahnya lagi, 7,5. Jadi di sini kita belajar untuk menggambar atau membuat model SketchUp, model bangunan atau rumah di dalam SketchUp web ini dengan sepresisi mungkin ya. 7,5 itu, dan dari sini juga tarik 7,5.
Oke, gitu. Ini bisa kita tutup. Kemudian berikutnya ini adalah ada 2 meter dan 3 meter ya. 2 meter dan 3 meter. Baik. Di sini, dan dari garis ini kita klik dan kita geser sejauh 2 meter 80 ya, atau 2 meter 200, jadi 200, enter. Dan dari sini 3 meter 300, enter. Itu. Kemudian yang vertikal ada lagi enggak? Ada vertikal kita 120, 280, 120. Oke, baik. Kita pilih garis ini, bawa ke bawah 120, enter. Dan dari sini 280, enter. Kemudian 120 ya, 120, enter. Dan kemudian saya 280 gitu. Nah, kemudian kita beri kita beri dimensi. Klik di sini dan pilih dimensi. Kita klik intersectionnya sana dan naikkan. Ini di garis hijau 2 meter seperti itu. Klik lagi, klik dan klik sini. Nah, seperti itu 3 meter. Bila ingin tambahkan yang ujung dengan ujung yang lain, untuk menggeser pending tekan shift dan mouse, tombol ketiga mouse atau scrollernya juga ditekan dan digeser. Ini klik dan naikkan ke atas. Ini klik sini. Caranya seperti itu. Kemudian klik lagi kita shift, tingginya sama, klik lagi seperti itu. Kemudian geser lagi. Untuk menggesernya tekan tombol shift, ditahan, dan scrollernya ditahan dan digeser. Oke, demikian. Oke, maka kita sudah memiliki dimensi seperti ini, dimana nanti posisi dinding akan mengikuti garis ini ya. Jadi bagaimana sekarang untuk membuat dinding? Nah, kita bisa mulai dari yang besar seperti ini. Kita detect on edge, kita drag. Jadi bukan kita klik saja, kita drag. Kita tekan tombol kiri mouse dan kita tarik, kita geser. Dan setelah itu kita tulis distance-nya, jaraknya berapa, 15 cm dan enter. 15 cm. Atau saya lakukan kesalahan di sini. Kita ulangi. Panjang sini adalah 15 ya. Seharusnya 15, enter. Seperti itu. Jadi garis luarnya dinding luar sudah bisa dihasilkan. Sekarang dinding di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan seperti ini. Bisa menggunakan garis bantu ya, seperti ini. Nanti kemudian kita geser seperti ini, dan kita buat seperti itu. Dan setelah itu kita offset. Kita pilih di sini offset ya, klik keluar. Ini sebesar berapa? 7,5 cm seperti itu. Kemudian yang dalam ini juga kita 7,5 cm. Seperti itu. Nanti kita bisa delete, kita bisa pilih ini garisnya ini. Maaf.
seperti itu. Kemudian kita delete dan klik garisnya. Kita delete. Kita perlukan garis yang luarnya aja. Kemudian begitu juga garis yang ini kita tidak perlukan. Kita delete. Dinding dalam ini juga tidak perlu. Kita tarik garis. Kita menggunakan perintah garis line. Kita klik di sini dan tegak lurus terhadap dindingnya. Kemudian kita delete yang garis yang tidak perlu, ini juga tidak perlu, jadi terbuka, dia menjadi satu. Kemudian tinggal lagi yang bawah ini, kita klik sini dan kita geser ke bawah, seperti itu. Klik ini, kita delete ini, dan kita delete ini. Nah, begitu. Maka dia sudah jadi satu kesatuan ruangan. Ini akan kita ulangi untuk dinding yang lain ya. Hasilnya akan seperti ini ketika kita telah menyelesaikan keseluruhan proses untuk membuat dinding. Di sini dinding-dindingnya ukurannya 3 meter kali 2,8 meter. Begitu juga yang belakang ini 3 meter kali di sini 2,8 harusnya. Kalau kita ingin melihatnya, kita bisa tambahkan dimensinya, kita lengkapi dimensinya. Berapa sih ukuran ini? Kita ini klik di sini, dan kita bawa keluar. 2 meter 80. Ini untuk menggeser dimensinya, kita perintah move, kita pilih dan geser. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau ingin ditambah informasi yang lain, misalnya luas, maksudnya panjang dari ujung luar ke ujung luar ini, kita bisa tambahkan juga dimensi. Sini kita klik bagian luar ini dan luar sini kita geser menggunakan panning dan searah atau paralel dengan aksis sumbu aksis hijau dan klik seperti itu. Gitu juga ini, kalau kita ingin tambahkan lengkapi informasinya, klik luarnya, klik di luar sini dan kita bawa keluar. Demikian. Seterusnya seperti apa? Kita bisa meneruskan. Saya sudah menyiapkan gambarnya atau langkah selanjutnya. Itu kita membuat seperti ini. Jadi kita bisa ini sudah saya naikkan ketinggiannya 350 dan saya sudah buat lubang di sini dengan bantuan dengan garis-garis bantu juga. Nanti saya tunjukkan caranya. Ini kita lihat ukurannya dulu ya. Sini ke sini. Kita pilih tape measurement dari end point, kemudian ke atas ini ada 350 cm. Gitu. Oke, bagaimana cara membuat dinding seperti ini? Oke, baik. Kita kita ulangi ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi kita buat garis saja lagi supaya tertutup ya. Kita buat rectangle lagi. Sini kita pilih rectangle atau tekan R. Klik sini supaya dia tertutup. Nah, demikian. Kemudian ini sudah tertutup. Cuma mungkin belum menjadi satu di belakang sini dia belum tergabung kan, belum gabung. Jadi kita tambahkan lagi rectangle dari ujung sini ke ujung sini. Begitu. Dan kita tutup, kita hapus ya. Seperti itu, supaya saya bisa menunjukkan bagaimana cara membuat jendela ujung ini. Ini kan tren ya, sekarang ini banyak orang membuat jendela ujung. Bagaimana sih jendela ujung ini dibuat? Itu jadi pertanyaannya kan, seperti itu. Ini kita hilangkan. Jadi untuk memilih
panah select ini, hitam ini, kita bisa select seperti itu. Kita klik saja, atau kalau ingin membatalkan pilihan ini, kita tekan tombol shift, akan terlihat ada plus minus. Jadi maksudnya kalau objek tersebut belum terpilih, maka dia akan setelah kita klik dia akan terpilih. Ketika objek tersebut sudah berwarna biru, berarti sudah selected, sudah terpilih. Maka dengan mengklik sekali lagi akan hilang selection tadi. Begitu. Saya ingin menghapus dua garis ini, tapi tidak garis ini. Kalau garis ini saya erase, maka akan terbuka itunya, lubangnya tadi. So tekan shift dan hold, ada plus minus. Kita klik sekali lagi yang garis ini, dan saya delete yang itu dan tekan delete. Sebab saya ingin mempertahankan guideline ini, garis ini. Oke, baik. Cara untuk membuatnya, pertama kita perlu garis bantu. Ini akan memudahkan kita menggambarkannya atau mendapatkan presisi dimensi presisi ya. Jadi kita gunakan tape measure. Kemudian untuk mendapatkan garis bantu horizontal, kita klik dari bawah sini dan kita bawa ke atas. Biasanya jarak terendah dari tanah atau dari kosong ke dinding atau ke pagar atau ke jendela itu adalah 90 cm. 90 enter itu. Dan untuk pintu luar yang termasuk dengan ventilasinya itu biasanya ketinggian pintu itu 2,10 meter, kemudian ditambah dengan ventilasi 40 cm atau 30 cm, maka dia jadi 2,5 meter seperti itu. Kita klik sini, kita tulis 250, 2,5 meter, seperti itu. Kemudian untuk garis bantu vertikal, kita klik pinggir tepi ini dan kita bawa ke sana, 70 cukup, 70 besarnya. Enter. Dan dari sini kita bawa ke sana pun juga 70. Enter. Setelah kenapa tidak terlalu panjang? Misalnya bisa saja kita bisa membuat 80, 100 atau 150. Tapi bagian ujung ini akan menjadi satu cantilever, struktur cantilever yang akan terbebani dengan berat dari batu bata di atasnya. Jadi sebaiknya tidak terlalu besar. Jadi kita bisa membuat dinding atau tiang sederhana, tiang beton sederhana di pinggir-pinggir sini. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ini kita klik ujung sini dan klik di ujung sini. Kemudian begitu juga di sini. Kita setelah itu kita buat jendela, buat lubang. Caranya membuat lubang kita menggunakan push ya. Di sini push. Kita pilih push pull. Klik sini dan pasti make sure kita bisa mengakses batas atas itu. Seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya sini. Ini juga kita buat dinding. Kita buat akan buat lubang di sini. Kemudian kita push. Kemudian sampai ke permukaan luar di sini. Masih tersisa di sini, kita select dan delete aja. Maka sudah terasi lubang seperti itu. Belakangnya juga sudah ada lubang. Dan kita rapikan, kita buang garis ini. Buang garis ini. Dan di bagian atasnya juga kita buang. Ini harus pandai-pandai memainkan menavigasi ya, menggunakan mouse tengah, scrollernya kita klik, dia akan menjadi orbit dan kita gerak-gerakkan. Kemudian atau kalau ingin panning, menggesernya, scroller mouse tadi atau tombol tengah mouse kita tekan dan kita tekan shift button dan kita geser-geser seperti itu. Ya seperti main game lah. Oke, baik. Kemudian untuk membuat lubang di dinding sama seperti tadi,
Jadi di sini kita perlu apa namanya, garis bantu juga ya. Di sini untuk kita menggunakan garis bantu untuk menentukan jarak dari pinggir sini, dari dinding. Biasanya 30 cm jarak dari, atau 20 cm atau 30 cm jarak antara dinding dan pintu dan jendela. Jadi beda untuk bangunan. Untuk bangunan kita menggunakan apa namanya, center line ya, garis tengah. Akan tapi untuk bukaan jendela, bukaan pintu, kita mengambil garis terluar. Nah, ini luasnya, bukan center line dari apa namanya, frame dinding dan pintu. Nah, jadi ini sudah termasuk frame dan lubang atau ya frame dan jendela pintunya ya, daun pintunya. Ini sudah kita buat di sini. Tapi sebelumnya cara membuatnya sama seperti ini. Kita buat garis bantu dulu untuk menjadikan dia presisi ya. Dan pintu depan biasanya lebarnya lebih dari 90 cm. Kenapa perlu lebih dari 90? Karena kita perlu masukkan sofa, lemari dan sebagainya. Jadi pintu depan dan pintu akses belakang itu biasanya kita buat lebih dari 90 cm. 120 atau 100 itu sudah baik. Untuk pintu kamar mandi itu cukup 70 atau 80 lah, atau dan pintu kamar itu 80 cm ya. Itu lebarnya. Jadi ada aturannya seperti itu, memudahkan orang untuk keluar masuk, sehingga harus lebar ya, seperti itu. Sekarang dengan sofa yang besar-besar semua itu mungkin 90 cm tidak mencukupi. Mungkin perlu ada pintu depan, pintu utama itu terdiri dari 2 pintu ya, atau dua bingkai, atau dua daun pintu. Satu daun pintu utama, satu daun pintu yang kecil ya. Jadi sama seperti tadi, untuk membuat garis bantunya kita klik dari sini, atau tadi saya di sini membuat garis tengah sebab saya ingin mendapatkan ukuran jarak pintu ini dari garis tengah ini, sebab di tengah-tengah sini nanti akan ada tulangan, ada apa namanya, kolom atau tiang beton yang besarnya 11 cm kali 11 cm. Jadi saya harus hindari jangan sampai dia mepet. Nah, di sini saya buat ini 15. Jadi ada 7,5 cm jaraknya dari center line dinding ini. Dan di sini kita tarik lagi, kita bisa lihat berapa lebarnya. Saya di sini pergunakan 1 meter. Kemudian jarak dari sini ke sini saya buat 30 cm. Dan lebar jendela ini adalah 120. Nah, jadi saya akan mendesain jendela dengan dua bingkai, masing-masing 60. Seperti itu. Ini tergantung, ada yang jendela daun pintunya 2 daun pintu masing-masing 70, bisa buat seperti itu. Jadi di sini saya buat 120. Dan klik. Ini garis bantu ini. Ini garis bantu ini akan memudahkan saya untuk membuat bukaannya. Rectangle seperti itu, ujungnya dia akan snap di intersectionnya. Jadi akan sangat presisi. Kemudian setelah itu kita buat lubang, sama seperti proses sebelumnya. Kita buat lubang, kita klik, dan kita klik sini, pastikan kita bisa mengakses dinding belakang ini. Klik dan kita klik di belakang. Nah, dia akan minta maaf. Klik. Garis ini harusnya hilang. Ini tidak. Mungkin ada garis lain di belakang sana. Nggak apa, klik dan kita mungkin ada garis lain atau nggak apa, kita bisa delete. Kalau tidak, itu kita delete. Seperti itu. Mungkin ada garis lain di belakang sini. Kalau tidak ada, seperti itu. Oke. Dan yang kita rapikan, delete sini. Ya, seperti itu. Ini ada lebihan seperti ini, kita delete juga.
mungkin sewaktu generate ini dia tidak terdelete ya. Oke, jadi kita sudah buat seperti itu. Dan saya sudah melanjutkan gambar saya sehingga lebih mudah, lebih cepat. Terusnya saya buat lubang semua untuk kamar, pintu depan, semua ini sudah ada semua. Dan begitu juga di sini. Untuk membuat garis ini saya buat garis bantu. Untuk ini bawah, untuk belakang sini pintu ruang tidur saya buat ketinggiannya dari dasar sini kita bisa lihat berapa, 220. Untuk kamar mandi di sini ini 210 seperti itu. Nah, kita buat garis-garis seperti itu untuk memudahkan kita. Dan jarak dari tepi sini untuk garis bantunya ke sini adalah 100 setebal dinding. Jadi tidak mengganggu ketebalan tidak mengganggu ketebalan dindingnya. Ini mungkin sepatutnya ini seharusnya 15 cm. Begitu juga ini 15 cm. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengganggu kolom sederhana atau tiang-tiang sederhana yang akan kita pasang di ujung-ujung sini, di sudut-sudut sini untuk mengkakukan dinding. Nah, jadi perlu dibuat seperti itu. Ya. Jadi tahap berikutnya adalah membuat atap. Untuk menambahkan atap di atas dinding ini, apa yang kita perlu lakukan adalah pertama-tama terlebih dahulu kita menjadikan dinding ini satu kesatuan. Caranya kita klik 3 kali, triple klik ya. Klik, maka semua terpilih. Kemudian kita right click dan kemudian kita make group, jadikan dia group, sehingga apabila ada objek di atasnya, misalnya atap atau rangka jendela dan pintu, itu tidak mengganggu dinding yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, baik. Jadi caranya seperti ini. Setelah menjadi sebuah grup, maka kita bisa mulai dengan membuat rectangle di atasnya. Klik sini dan klik di ujung sana, rectangle. Oke, supaya memudahkan untuk mengedit, kita bisa menghilangkan sementara. Jadi kita klik dinding tadi dan kita hide. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita offset. Kita offset sejauh 1 meter. Biasanya jarak dari dinding ke overstack atau kecucuran itu 1 meter atau 1,5 meter. 100 ya, enter, seperti itu. Dan setelah itu kita bisa delete bagian dalamnya ini, kita iris ya, seperti itu. Kemudian kita naikkan, bisa kita naikkan sesuai dengan keperluan desainnya. Kita naikkan di sini dengan perintah push pull. Kita coba naikkan 30 cm sehingga kita ada 30 cm list plank, seperti itu. 30 cm. Kemudian kita buat garis untuk atap jenis pelana. Kita bisa juga membuat atap jenis limas. Tapi di sini kita akan membuat yang sederhana saja. Tujuannya video tutorial ini adalah untuk menempelkan material ya, seperti itu. Jadi ini hanya sebagai alat bantu atau peraga saja. Oke, kemudian kita naikkan, kita pilih garis tengah ini, kita naikkan 2,5 meter. Kita move, kita klik garis tengahnya, midpoint, kemudian tetap berada di garis biru on blue axis, kemudian 250 dan enter. Nah, seperti itu. Setelah itu kita
offset untuk list plang depan. Untuk list plang depan kita pilih offset di sini. Ini ke dalam 30 ya. Enter. Setelah itu kita tambahkan line dan dia akan berada di garis tidak terlalu tepat ya, nggak apa. So ini tidak sudutnya ini tidak, kita bisa edit kemudian. Kita buat seperti itu. Dan begitu juga sini kita luruskan list plangnya sejajar. Gitu. Dan bila kita ingin luruskannya kembali di sini, kita bisa tambahkan garis di sini dan bertemu di titik Allah. Titik ini. Nanti kita buang yang bagian depan, bagian yang kita tidak perlukan. Seperti ini di sini. Lalu kita push pull ya bagian sini sepanjang, nah dia hilang. Jadi kita menghilangkan garis yang kita tidak inginkan. Hanya seperti itu. Nah, lalu kita delete ya bagian depannya ini, bagian garis ini, offset yang tadi, dan kita masukkan ke dalam 1 meter. So kita sudah panjangkan 1 meter kan. Yang kita push ke belakang 1 meter, 100 cm, enter, seperti itu. Begitu juga di belakangnya sini, kita bisa buat hal yang sama. Kita offset terlebih dahulu ke dalam 30 cm list plangnya, kemudian kita panjangkan, extend kan, karena dia seharusnya sudah langsung ketemu kan, karena kita sudah perbaiki di depan tanah. Skip sini, ujung sini. Ini kita bisa hapus, iris aja di sini, dan kita masukkan ke dalam 1 meter. Push and pull 100, enter. Itu untuk menampilkan kembali, atau sebelumnya kita jadikan dia group ya. Klik, right click, make group. Nah, jadi satu kesatuan. Dan setelah itu kita tampilkan yang hilang tadi ya. Jadi di sini ada pilihan. Kita pilih di sini untuk menu display. Ada di mana displaynya yang kita sembunyikan? Ini display, unhide, last. Kebangunan rumah atau dinding rumahnya ini kembali nampak. Oke, kemudian setelah itu kita masih bisa edit sini supaya garis ini tidak terlihat. Apa yang kita bisa lakukan, kita pilih ini dan kita hide, dan kemudian kita pindah ke atas, kita double klik grup yang atas ini, kita pilih garis ini dan kita hide seperti itu, maka dia mulus ya. Seperti itu, tidak ada batas, maksudnya tidak terlihat batasnya, walaupun sebenarnya ada batasnya. Jadi agak kita bisa buat seperti itu ya. Itu juga untuk yang di belakang ini, kita bisa lakukan hal yang sama. Jadi sekarang ini ada 2 objek, ada 2 grup ya, dinding bawah dan atap. Kita bisa menambahkan untuk untuk jendela. Kita buat jendela dengan cara seperti ini, rectangle. Nah, kemudian kita offset, kita garis tengah dulu ya, dan kita offset. Uh, 5 cm frame-nya.
ya ini 5 cm seperti itu. Akan tapi sebenarnya jarak dari sini ke sini adalah 2,5. Maka kita bisa select dan kita pindahkan sejauh 2,5. Kita move, klik di sini, sejajar garis merah, dan kita lewatkan 2,5 seperti itu. Kemudian kita pilih, kita move, kita lebihkan 2,5 seperti itu, dan kemudian kita delete seperti ini. Setelah itu kita push pull. Bisa kelihatan kita segini tuh. Tuh. Nah, jadi ya seperti itu. Kemudian untuk untuk membuat jendelanya, kita buat rectangle juga. Kita pilih di sini, dia di tag tengah, garis tengah, dan kemudian kita geser dan putar orbitnya. Kita pilih juga di tengah-tengah sini. Nah, seperti itu. Nah, maka inilah jendela. Nah, untuk di sini juga begitu. Di tengah ini, middle, dan kita navigasi. Di sini harus bisa memikirkan lebih bagaimana langkah seterusnya ya. Seperti itu. Ini kalau warnanya beda, ini berarti dalam posisi terbalik. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Klik, right click, dan reverse face. Nah, seperti itu. Ya. Pintu dan jendela untuk yang lain kita akan buat kemudian. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan material? Kita bisa tampilkan di sini. Ini material. Sama seperti sebenarnya semua menunya ada di sini, atau pilihan menu sebelah kanan ini ada di sini, di panel ini. Jadi seperti ini, kita ada banyak garis. Kita bisa hilangkan dengan meng-hide-nya, atau kalau memang kita tidak memerlukannya lagi, kita bisa delete semua garis guideline ini. Delete all guides. Seperti ini. Kalau kita delete, maka dia hilang, maka bersih semua garis guideline. Seperti itu. Garis-garis bantunya semua bersih, hilang. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengaplikasikan material? Jadi seperti ini. Atau nanti mungkin ya tidak masalah. Kita materialnya sini, kita pilih material. Ini hanya warna ya, belum terlihat sepenuhnya. Kita klik sebelah kanan ini. Ini ada browse. Kita klik, dia akan populate. Dia baca dari internet. Jadi untuk bisa melakukan ini, kita perlu terhubung dengan internet. Kalau tidak, kita hanya memiliki warna-warna dasar saja. Seperti itu. Dan di sini banyak pilihannya untuk jenis-jenis material, batu, aspal, glass, seperti ini. Glass kita warna ini, klik dan kita siram di sini. Nah, maka dia tembus pandang sudah. Nah, seperti itu, sudah tembus pandang. Ya. Kemudian kita tambahkan frame ini. Jadi supaya dia satu kesatuan, sebenarnya tadi langkahnya kita bisa buat grup yang berlainan ya, grup untuk kaca dan grup untuk frame. Kita triple klik, kita terpilih semua, dan shift, ada tanda plus minus, kita select kacanya, kemudian setelah itu supaya tidak terpilih untuk jadikan grup, dan right click kita make group. Nah, jadi satu grup ini, jadi ini adalah satu kesatuan. Jadi supaya ketika kita menyiram dengan material, jadi semuanya akan tersiram. Seperti itu, tidak perlu satu-satu. Jadi kita pilih color, metal, roofing, kemudian wood. Nah, seperti ini. Untuk ini kita pilih wood jenis yang seperti inilah mungkin ya. Dan kita siram.
maka seluruhnya tersiram kayu seperti itu. Dinding juga bisa kita lakukan hal yang sama. Untuk jendela ini karena sudah satu grup ya untuk atap ya, maka kita perlu klik 2 kali supaya dia masuk ke ke dalam grup ini, dan kita siram bagian tertentu saja. Misalnya untuk roofing jenis atap seperti ini. Jadi sudah ada atapnya, atau atap jenis atap nih bisa ya, putar ke sini. Oke, kemudian untuk dindingnya, kita ingin membuat dinding yang bawahnya ada batu alam, kemudian setelah itu cat biasa di atasnya, dinding bata plaster. Kita buat dulu garis bantunya. Sini tingginya 120, enter. Juga di sini 120. Memudahkan kita untuk membuat garis supaya presisi ya. Klik sini, di sana. Oh sorry, maaf. Kita harus double klik ya, supaya masuk ke dalam area ini, bangunan dinding ini. Klik di sini. Kemudian ke sana dan klik ke sana. Kita mau pasang batu alam. Kita pilih wood. Di sini ada wood, kemudian ada stone. Ini batu alam atau tiles. Ada seperti tiles untuk keramik ya. Metal, landscape, kemudian metal, pattern, roofing, stone, synthetic surface, water, window, wood. Kita tutup dulu. Ada yang lain enggak ya? Stone, landscaping, glass, color. Ini brick. Brick cladding ini. Seperti itu. Klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Seperti itu. Dan warnanya kita bisa tambahkan warna dinding ini. Saya ganti dengan warna peach ya, atau warna apa ya? Warna cream ya. Seperti ini. Oh, ini perlu kita double klik ya. Oh, ini sudah dia menghadap matahari. Setelah itu, ya, seharusnya bisa. Warna gelap ini sebab menghadap matahari ya, jadi warnanya jadi terang. Kalau kita ganti jamnya, maka warnanya baru terlihat. Seperti itu. Warnanya kita samakan aja. Kita material, ini kita bisa juga mengambil warna dari yang sudah ada ini. Klik di sini, kemudian kita siramkan ke sini. Bisa seperti itu. Kita putar, kita tempel di sini. Oke. Kemudian ketika kita ingin menambahkan lapisan batu alam, kita buat 120 tinggiannya. Bebas saja ya, bisa tambahkan. Kemudian kita beri batu alam di sini. Allahu Akbar. Kita belum pindahkan, belum buat garis ya. Sini, garis ini, dan ke sini. Batu alam yang ini. Gitu. Rumah kita sudah selesai. Ya. Nah, jadi untuk yang lain bisa ditambahkan kemudian. Kreativitasnya masing-masing.
Oke, demikian kita akhiri video kita kali ini. Jadi di video kali ini kita telah menggunakan material untuk objek bangunan kita, dan juga gimana kita menggunakan garis bantu untuk menjadikan gambar kita lebih presisi. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.